penting dalam kita memaknai pertemuan kita pada pagi ini, ketika kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna dalam segala rahmatnya dan dalam segala rahimnya, Zat yang kenikmatannya tidak pernah memiliki tepi, dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak pernah memiliki garis finish. Dan di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah ketika Allah berikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini, itu tidak lain bukan karena kekuatan kita dalam iman dan bukan juga kekuatan kita dalam takwa, tapi berkumpulnya kita di tempat ini dan dalam setiap ibadah, rangkaian ibadah yang kita selenggarakan dimanapun itu, semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan semua umatnya hingga akhir zaman yang meniti dan sunnah. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rahasia kekuatan doa. Mengetuk pintu langit, rahasia kekuatan doa. Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, ketika berbicara tentang doa, pastinya melampaui urusan fikih. Bukan hanya urusan fikih saja tentang doa, yang membahas tentang doa, tapi juga merupakan realitas kekuatan iman. Karena orang yang beriman itu kekuatannya bukan terletak pada senjatanya, kekuatannya bukan terletak pada apa yang dia miliki, tapi kepada apa? Dengan doa yang dia sering panjatkan. Oleh karena itu, berkumpulnya kita di masjid kebanggaan kita pada pagi hari ini, kita melantunkan, melangitkan doa-doa kita dari tadi sebelum subuh. Mungkin di rumah kita sempat melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan sholat sebelum subuh, ya. Kemudian berkumpul di masjid ini. Ayah bunda dan bapak ibu semuanya, kenapa kita harus bersyukur? Para ulama mengatakan ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan 3 puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah akan berikan kepada orang yang bersyukur itu adalah ketenangan. Ketenangan, bukan kebahagiaan. Karena kalimat bahagia itu, kalau ayah bunda membuka kitab suci Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hanya menemukan di satu tempat. Ketika Allah mengatakan walladzina su'idu fa fil jannah, dan orang-orang yang bahagia itu nanti di surga. Jadi ketika Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, kapan kita bahagia? Masya Allah, seorang alim ketika ditanya nggak langsung jawab. Kadang beliau apa yang dia lakukan? Dia buka Al-Qur'annya dulu, dia ngulang-ngulang murajaah hafalannya sampai ketemulah ayat ini walladzina su'idu fa fil jannah. Kata beliau, selagi kaki kita menapakkan selagi kita menapakkan kaki kita di mana? Di atas tanah, maka kebahagiaan nggak pernah hadir sama kita. Yang namanya ujian tuh pasti ada, tapi kebahagiaan nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah berikan ketenangan. Allah berikan ketenangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, siapa yang mengganggu beliau? Ada paman beliau Abu Lahab, ya. Ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, dan orang-orang kafir yang lain. Apakah Allah langsung matikan mereka ketika Nabi di awal berdakwah? Tidak. Tapi Allah turunkan ketenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Taif dilemparin dan sebagainya. Allah berikan ketenangan. Makanya kalimat ketenangan di Al-Quran ada anzalah sakinah, karena Allah yang menurunkan ketenangan itu. Pasangan hidup kita marah di rumah, kita tenang.
Anak kita ajak jalan-jalan ke mall, ke swalayan, tantrum, tapi kita ngadepinya tenang gitu. Kita ada musibah, ada masalah di kantor, kita tenang. Nah, itu yang penting. Karena kalau sudah tenang menghadapi, makanya kalau kita lihat mungkin teman-teman yang di guru BK atau psikolog ya, pasti mereka mengatakan disuruh tenang, Pak. Kalau punya masalah apapun tenang itu penting, Pak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kelapangan. Ya. Allah akan berikan kepada kita kelapangan ketika kita bersyukur kepada Allah. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Dilapangkan. Kalau sudah hati lapang, maka nggak ada yang menyempitkan kita. Ketika ada sesuatu yang sempit, ternyata Allah lapangkan. Ini penting. Yang ketiga, Allah berkahi. Allah berikan keberkahan. Di sini boleh nggak kita berdoa minta dunia sama Allah? Boleh. Dalilnya apa? Suatu hari Nabi berdoa buat Anas bin Malik yang masih kecil. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu. Ya Allah, banyakin hartanya Anas. Wa waladahu. Anaknya Anas juga banyakin ya Allah. Wa barik fi ma a'taitahu. Ini pemungkasnya di belakang nih. Wa barik fi ma a'taitahu, dan berkahilah apa yang engkau berikan kepada Anas. Ini penting di kalimat terakhir, wa barik fi ma a'taitahu. Berapa banyak anak-anak muda saat ini yang Masya Allah dengan mudahnya mereka mendapatkan misalnya banyak rezeki dari Allah, dikayakan, tapi belum siap secara mental, akhirnya banyak dipakai kemaksiatan. Makanya kita minta kepada Allah keberkahan. Boleh nggak kita ganti doanya Nabi dengan anak kita? Boleh. Kita punya anak namanya Zaki misalnya. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Anakku Zaki ya Allah. Wa barik fi ma a'taitahu. Jadi boleh begitu. Nggak apa-apa. Kita minta apa? Diberkahi. Karena kata para ulama, bersyukur itu tidak mesti ditambah. Kita punya motor satu tiba-tiba berubah jadi mobil misalnya. Kita punya mobil tiba-tiba punya jet pribadi, nggak seperti itu. Tapi bersyukur itu Allah akan memperbaiki kualitas daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Baik, yang pertama kita bersyukur Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk duduk bersimpuh di tempat ini berdoa kepada Allah. Karena doa merupakan kekuatan orang-orang yang beriman. Kekuatan orang beriman itu Bapak Ibu tidak terletak pada yang lain, tapi terletak pada doanya, bukan pada senjatanya. Dan dalam hidup hanya doa yang memiliki kekuatan untuk melawan takdir. Di sini disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahihul Jami', hadis ini hasan. Innal bala la yanzilu fayatalaqahu ad-du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Sungguh ada kalanya bencana yang sudah akan turun berpapasan dengan doa. Musibah akan turun berpapasan dengan doa. Lalu keduanya saling berbenturan dan tidak jadi turun sampai hari kiamat tiba. Sehingga di sini disebutkan oleh para ulama bahwa musibah yang terjadi kepada kita bisa jadi disebabkan lalainya kita berdoa. Jadi kita lalai berdoa. Contoh misalnya disebutkan, ini Ibnu Qayyim mengatakan demikian, terkadang musibah itu datang pada kehidupan manusia disebabkan karena lalainya dia ketika berdoa. Pada suatu hari, ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang yang datang ke Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada Nabi yang tangannya bengkak disengat kalajengking, Pak. Ya Rasulullah, lada'atnil aqrab. Wahai Nabi, saya disengat kalajengking ya Rasulullah. Apa respon Nabi? Apakah Nabi langsung memegang tangannya mengatakan Allahumma shfi mardahu? Tidak. Apakah Nabi langsung mengatakan tohur insyaallah? Tidak. Tapi apa kata Nabi? Lau qara'tal bariha, andaikan semalam nih atau kemarin kamu membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini ada di Adkarus Shabah wal Masa, Bapak Ibu. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, kata Nabi. Andaikan engkau kemarin membaca doa ini, malada'atkal aqrab, maka kamu tidak akan disengat kalajengking. Jadi bisa jadi musibah yang kita alami misalnya dalam perjalanan, bisa kita tanya, jadi kita udah berdoa belum ya? Ba'da subuh tadi udah berdoa belum? Keluar rumah sudah berdoa belum? Padahal doa keluar rumah juga ada doanya. Ya, datang ke masjid juga ada doanya, perjalanan menuju masjid
masuk ke masjid, keluar masjid juga ada doanya. Nah, ini kata-kata Ibnul Qayyim, bisa jadi musibah yang datang kepada kita akibat kelalaian kita dalam berdoa. Selanjutnya, setiap ucapan adalah doa. Hati-hati dengan ucapan. Kata-kata yang tidak dijaga bisa menjadi doa. Kata-kata yang tidak dijaga bisa menjadi doa. Contohnya apa Ustaz? Ini saya kasih gambarnya saja. Hanya contoh saja. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang ibu-ibu yang mendapatkan kenang-kenangan dari mendiang ibunya. Seorang perempuan mendapat kenang-kenangan berupa guci, Bapak Ibu. Berupa guci, dan ini sangat disenangi sekali sama anak ini. Bayangkan ini hadiah dari ibunda kesayangannya. Diletakkan di pojok rumahnya. Dia menikah, kemudian dia punya anak. Anaknya aktif-aktifnya muter ke sana kemari. Lah tanpa sengaja si anak ini karena gak bisa ngontrol gerak, apa yang terjadi? Gucinya kesenggol, Pak. Gucinya kesenggol, pecah. Apa yang dilakukan sama ibu ini? Saking keselnya, terlontar kata-kata yang tidak bagus. Apa kalimatnya? Kalau mungkin bahasa kita gitu ya, kamu ini gak bisa ngontrol gerak, semoga pecah tuh kepalamu tuh gitu. Bahasa Arabnya apa? Kata-kata si ibu ini, kassarullahu ra'sak, semoga Allah pecahin tuh kepalamu. Kassarullahu ra'sak, semoga Allah pecahin tuh kepalamu, semoga pecah kepalamu tuh. Sembarangan. Masya Allah. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Di antara istri-istri kita atau di luar sana ibu-ibu kaum muslimat misalnya, ada nggak yang mungkin kadang ketika marah bisa doa seperti ini, bisa ngomong kadang ngelantur kemana-mana? Banyak. Makanya hati-hati. Apa yang terjadi ayah bunda yang kami muliakan? Setelah kejadian ini, ibu ini lupa istighfar kepada Allah. Lupa istighfar, belum membayar minta ampun kepada Allah atas omongan yang terlontar dari lisannya. Setelah sekian tahun kemudian anaknya tumbuh dewasa dan kerja di sebuah konstruksi bangunan, jadi kontraktor dia, Pak. Ketika dia ngontrol tempatnya, ada benda yang jatuh tepat mengenai kepalanya dan pecah kepala itu. Ditelepon orang tuanya, ibu, bapak ada kecelakaan nih. Ketika diantar ibunya teriak karena ingatannya melayang ke beberapa tahun yang lalu ketika dia mengatakan kassarullahu ra'sak, semoga pecah kepalamu. Itu contoh, itu hanya omongan aja, Pak. Bukan doa, belum ngangkat tangan. Ya Allah misalnya doa jelek, tidak. Hanya spontan aja. Contoh yang lain misalnya, disebutkan bahwa bayi yang bisa berbicara itu ada 3. Bayinya Nabi Isa alaihissalam, yang kedua bayi Juraid, yang ketiga bayinya Masyiatah. Ada yang mengatakan 2, bayi Nabi Isa ketika kecil beliau, yang kedua bayi yang hidup di zaman Juraid ini. Bagaimana kisahnya? Juraid ahli ibadah. Ini datang dalam di hadis disebutkan. Juraid ahli ibadah, Bapak Ibu. Suatu hari ibunya memanggil beliau, Juraid, anakku sini. Gak datang, Pak. Juraid kesini. Gak datang sampai 3 kali. Juraidnya lagi sholat. Juraid lagi sholat dipanggilnya. Padahal ya kalau kita dipanggil gimana, lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua, boleh kita membatalkan. Tapi melanjutkan juga boleh. Ya. Karena ada yang mengatakan makruh ketika berhenti ketika melaksanakan itu. Jadi masih dibolehkan. Tapi kalau kita sholat wajib jangan. Ya. Ini dipanggil karena Juraid rajin ibadah ya. Sholatnya zaman itu kita nggak tahu karena bukan zaman Nabi. Tapi Nabi menyebutkan tentang kisah ini. Kamu kemana aja? Sudah mama panggil 3 kali karena kamu nggak datang-datang. Ibunya tahu bahwa anak ini rajin ibadah. Apa kata ibunya, Pak? Ini spontan juga, Pak, keluar dari lisan ibunya. Apa kata beliau ini? Wahai Juraid, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat senyumnya perempuan pezina. Karena paham anaknya nih rajin ibadah, pasti kuat nih yang kayak gini gitu. Tapi kalimatnya kayak gitu, Pak. Kamu nggak akan mati nak sebelum kamu melihat senyumnya pezina. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak Ibu? Setelah sekian tahun kemudian, di tempat tersebut, di kampung itu memang ada perempuan pezina. Mohon maaf ibu-ibunya. Ini kita Juraid nih, kita Juraid bukan di sini. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Si perempuan ini menggoda Juraid, tapi Juraid nggak mau. Saya nggak mau. Akhirnya dia berzinah dengan pengembala sapi.
Habis berzina hamil. Ya. Ketika hamil zaman itu hukumannya apa? Ditanya siapa yang menghamili. Suaminya bukan. Kalau bukan maka dia akan dipenjara. Ditanya si perempuan, siapa yang menghamili kamu? Siapa kira-kira? Juret katanya Pak. Juret yang menghamili saya. Juret ditangkap Pak. Pas lagi di musholanya. Ketika ditangkap, ditanya, kenapa anda menangkap saya? Kenapa kalian menangkap saya? Kamu sudah menghamili fulana. Apa kata Juret? Demi Allah, tangan saya nggak pernah nyentuh perempuan. Bagaimana saya berzina? Kata Juret. Masya Allah. Ayo, pokoknya buktikan aja nanti. Karena perempuan itu mengatakan kamu yang sudah menghamilinya. Dibawa ke penjara. Tapi di tengah jalan dilemparin sama warga. Dasar mesum misalnya. Ahli ibadah tapi kok begitu. Gitu. Musolanya dihancurin Pak. Kemudian di penjara. Ternyata setelah sekian bulan kemudian perempuan ini melahirkan dan bayinya ini bisa bicara dengan izin Allah. Apa kata si bayi ini? Bapakku bukan Juret. Ya, ngomong begitu Pak. Bapakku bukan Juret. Bapakku itu pengembala sapi. Bapakku pengembala sapi. Akhirnya Juret dibebaskan. Sama penguasa ditanya, wahai Juret, kami minta maaf. Nanti kami bangun kembali musola kamu dengan yang lebih besar lagi. Gak usah bangun seperti yang sebelumnya aja. Gak usah diperbesar, kata Juret. Wahai Juret, kata si penguasa ini, kami penasaran. Ketika engkau dulu digelandang ke penjara kota, kita akan melewatin rumah si perempuan itu. Terus kita lewat depan rumahnya, perempuan itu keluar dari rumahnya dan tersenyum melihat kamu. Tapi ada pertanyaan, kenapa kamu juga ikut tersenyum melihat dia? Jadi ketika Juret lewat depan rumahnya, si perempuan tersenyum, ya, si perempuannya tersenyum, Juret juga tersenyum melihat perempuan itu. Apa kata Juret? Dia tersenyum kepadaku karena dia berhasil, makarnya itu telah berhasil. Saya dipenjara, dia benci sama saya. Tapi saya tersenyum melihat wajahnya, kenapa? Karena saya ingatan saya beberapa tahun yang lalu ibu saya pernah mengatakan, wahai Juret, kamu tidak akan mati sebelum apa? Sebelum kamu lihat perempuan berzina. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini perkataan aja bisa membawa dampak kebaikan dan keburukan. Bagaimana seandainya dengan menyengaja berdoa kepada Allah, masya Allah itu kayak apa? Makanya di sini ulama mengatakan ketika kita berdoa, pilihlah diksi yang bagus. Diksi kalimat yang kita lakukan, pilih kalimat yang bagus Pak. Ya, curhat dong Ustaz. Iya curhat. Boleh nggak curhat sama Allah? Boleh. Dalilnya apa? Nabi Yakub menyebutkan innama ashku di Al-Quran. Sesungguhnya aku curhat. Basti wasni ilallah. Kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Ashku, boleh kita syakwa sama Allah. Dan sebaik-baiknya diksi adalah diksinya para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Makanya ayah bunda yang kami muliakan, kita harus yakin bahwa semua doa yang Allah dokumentasikan dalam Al-Quran itu semua doa-doa keren, doa-doa hebat. Kenapa? Yang ngomong, yang melantunkan doanya orang-orang hebat. Contoh misalnya disebutkan dalam Al-Quran, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Ya, inna rabbana laghafurun syakur. Sungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Itu kalimatnya siapa Pak? Itu kalimatnya ahli surga. Makanya di Al-Quran, kalau Bapak Ibu nanti baca Al-Quran, apalagi mau Ramadan nih, ketika ketemu Rabbana, coba cari, ini siapa sih yang ngomong gitu. Masya Allah. Diksi yang bagus itu juga menentukan cepat dan lambatnya diijabah doa kita. Contoh misalnya, ini di dalam hadis juga disebutkan. Nabi Musa suatu hari diminta oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat. Wahai Musa, pergilah kamu ke suatu tempat. Di situ ada hambaku, kata Allah. Kalau dia sakit tolong rawat, kalau dia mati tolong rawat jenazahnya, urus jenazahnya. Baik ya Allah, disebutin namanya, tempatnya di mana. Berangkatlah Nabi Musa alaihissalam. Sampailah di kota tersebut, di pinggir jalan ada seorang laki-laki yang masya Allah terbujur kaku. Dia udah mati di situ Pak. Dicek sama Nabi Musa, udah nggak ada ini. Ditanya sama warga, ini siapa? Fulan. Ternyata namanya sama persis seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Musa.
Apa kata Nabi Musa? Kalian warga kampung di sini kenapa nggak memberikan penghormatan terakhir kalian kepada jenazah ini? Kenapa nggak diurus, dikubur? Apa kata warga Bapak Ibu yang kami muliakan? Wahai Musa, bagaimana kami akan mengubur jenazahnya? Kami udah nggak suka sama dia. Dia itu sampah masyarakat. Perbuatan maksiat sering dia lakukan, wahai Musa. Ya, makanya nggak kami urus dia, karena dia sampah. Masya Allah. Dia curhat sama Allah, ya Allah, laki-laki yang kau masuk ternyata dia ahli maksiat ya Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, benar apa yang mereka katakan. Pastinya melalui malaikat-malaikatnya yang menyampaikan kepada Musa. Benar apa yang mereka katakan wahai Musa. Tapi ada satu hal yang belum mereka ketahui, bahwa orang ini sebelum meninggal sempat sakit. Ketika sakit, dia berdoa, dia minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Doanya kurang lebih begini, Pak. Coba Bapak bandingkan dengan doa yang biasa nanti. Apa kata beliau ini, laki-laki ini? Ya Allah, dosaku banyak ya Allah, maksiatku menggunung. Jika engkau tidak mengampuni dosaku, maka setan yang telah menggodaku akan gembira karena melihat ada hambamu yang tidak mendapatkan ampunan darimu. Para nabi dan orang-orang soleh juga akan sedih ketika melihat ada hambamu yang tidak mendapatkan rahmat darimu. Tetapi ya Allah, jika engkau mengampuni dosaku dan menerima taubatku, maka setan yang menggodaku dia akan sedih karena dia mendapati bahwa ada hambamu yang mendapatkan rahmat darimu. Dan orang-orang soleh, begitu juga para nabi juga akan apa? Ya, akan gembira ketika mereka melihat ada hambamu yang mendapatkan ampunan darimu. Coba bedakan dengan yang kedua, misalnya, ya Allah ampuni saya. Beda Pak, beda. Gara-gara doa itu kata Allah, aku ampuni dia. Makanya di sini penting Pak. Ya, jadi kalau kita minta sama Allah nggak apa, panjang kali lebar kali tinggi. Ya, innama asku basti wasnilallah, bercurhat kepada Allah, apalagi curhatnya di malam hari ya. Ya, karena hati kita akan bening itu pertama kata para ulama syaratnya ada dua. Yang pertama mengingat Allah ya, sering-sering curhat kepada Allah, sering-sering menyendiri berdoa kepada Allah. Yang kedua apa? Menjaga sikap ketika lagi berdoa dengan Allah ya. Apa yang kita lakukan ketika sendiri? Jangan-jangan kita buka handphone, nonton yang macam-macam, misalnya naudzubillahi min dzalik. Kemudian hati-hati dengan, jadi dari dua kisah yang tadi disebutkan tentang perempuan yang punya guci yang pecah, kemudian kisah Juret, hati-hati Pak, dijaga kita punya lisan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu di belakang sana, hati-hati, karena yang nggak doa saja, ngomong saja itu bisa diijabah oleh Allah. Kenapa? Coba lihat di sini. Kok diijabah Ustaz? Itu kan bukan doa, hanya ngomong saja. Ini disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian, ini kata Nabi, janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian, serta jangan mendoakan kejelekan untuk harta kalian. Janganlah kalian berdoa seperti itu, karena boleh jadi bersesuaian dengan satu waktu dari Allah yang jika dia diminta sesuatu pada waktu tersebut, dia pasti akan mengabulkannya untuk kalian. Jadi bisa jadi ketika si ibu bilang kasarullahu ra'sak, itu berbarengan dengan waktu mustajab. Malaikat lagi keliling, kan disebutkan Bapak Ibu, tiap pagi itu ada 2 malaikat yang keliling untuk mencari orang yang sedekah ya. Sehingga ada gerakan sedekah subuh, kan begitu. Diambil dari hadis ini. Doa malaikat yang berdua yang jalan itu apa doanya? Allahumma ati kulla mumfikin khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang sedekah di pagi ini pengganti dari apa yang dia keluarkan. Wa kulla mumsikin talafa. Dan orang yang pelit di pagi hari ini apa? Kerusakan daripada hartanya. Itu malaikat. Makanya ada gerakan sedekah subuh. Ini bagian dari ikhtiar apa? Supaya apa? Supaya Allah terima rezeki kita dengan berikan keberkahan dalam kita punya rezeki, punya harta. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka di sini tidak heran ketika Nabi mengatakan ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman.
Senjata. Yang namanya senjata Bapak Ibu, kita di rumah ada senjata nggak Ustaz? Ada. Apa? Ada pisau dapur, ya. Ada yang bersifat fisik, berwujud, bisa kita raba bentuknya, ya. Memiliki daya untuk melukai bahkan merusak. Pisau bisa melukai, ya. Gunting di rumah juga bisa melukai dan sebagainya. Silet bisa melukai. Tapi yang kedua, ada senjata yang tidak berfisik. Senjata yang tidak berwujud. Senjata yang justru lebih lembut daripada hembusan angin, lebih lirih daripada suara anak kecil, tetapi efek yang ditimbulkannya bisa jauh lebih besar, yaitu doa. Makanya ad-du'a usilahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Yang namanya senjata, cara memakainya juga harus tahu bagaimana membuka sarung pedang, bagaimana kita punya pistol, membuka kokangnya seperti apa, cara masukin pelurunya seperti apa. Sama, doa juga senjata. Kita harus tahu tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang kami muliakan, di depan ada kalimat doa. Coba sama-sama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Al-A'raf ayat 126. Tadi sepakat semua yang ada di Quran itu doa istimewa. Emang di depan doanya siapa Ustaz? Kan ada di Quran. Ini di depan Bapak Ibu doanya penyihir. Coba doanya penyihir di depan ini. Tukang sihir Pak. Tukang sihir yang doa di depan ini. Tapi Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa kok diabadikan dalam Al-Quran? Masya Allah, kalau kita lihat kisah Fir'aun dengan Musa, itu sampai dialognya ada di Quran. Jadi Fir'aun ketika mau melawan Musa, dia mengundang ratusan bahkan ribuan penyihir Bapak Ibu. Ada disebutkan ribuan, bukan hanya puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan penyihir. Untuk menghadapi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat yang tongkatnya jadi ular besar, kemudian para penyihir ularnya kecil-kecil, kemudian dimakan sama ular besar. Itu kejadiannya. Akhirnya apa? Ketika mukjizat Allah turun kepada Nabi Musa alaihissalam, para penyihir itu beriman kepada Allah, kharru sujada. Mereka beriman kepada Allah. Sehingga apa? Fir'aun marah. Fir'aun marah, merasa dikhianati oleh para penyihir. Akhirnya diapain? Para penyihir yang banyak itu, Bapak Ibu, ayah bunda semuanya yang kami muliakan, dihukum oleh Fir'aun. Hukumannya apa? Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong. Kemudian setelah sekian waktu, nanti tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Dipotong, dicincang dulu Bapak Ibu. Kemudian ada ditusuk dan mati, ditaruh di pinggir-pinggir jalan raya. Berapa banyak jumlahnya mereka? Tadi disebutkan ribuan orang. Hidup berapa lama mereka habis diputus, dipotong-potong kayak gitu? Maksimal 3 hari. Ada yang langsung mati di hari itu. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Namun anehnya yang bikin kita kagum, Bapak Ibu yang kami muliakan, yang bikin kita kagum apa? Tidak ada seorang pun dari para penyihir yang dihukum sama Fir'aun yang murtad, tidak ada. Masya Allah. Bahkan mereka berdoa kepada Allah ketika dihukum sama Fir'aun, dipotong-potong badannya. Apa doanya? Tuh di depan Bapak Ibu semuanya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada kami ya Allah. Matikanlah kami nanti dalam keadaan muslim. Boleh nggak kita baca? Boleh sekali Bapak Ibu. Makanya sekarang tinggal buka, ada chat GPT, ada apa, tulis aja doa-doa dalam Al-Quran, bisa Bapak Ibu baca. Masya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Siapa yang berdoa tadi? Penyihir. Hukumannya si tukang sihir itu apa Pak? Tuh hukumannya penyihir dipenggal Pak. Zaman Nabi itu dipenggal penyihir. Tapi karena dia beriman kepada Allah, bahkan keimanannya hanya 3 hari. Sebelum pas dimutilasi, dia berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Apa yang terjadi ayah bunda yang kami muliakan? Di sini Allah menunjukkan tentang rahmatnya. Betapapun dosa yang dilakukan, ternyata di akhir dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni dia. Padahal hidup hanya 3 hari. Dia beriman kepada Allah 3 hari. Pertanyaannya, orang seperti kita hidup udah sekian waktu. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya.
Makanya ada hadis yang mengatakan ada di antara umatku, kata Nabi, yang hidupnya dipakai untuk melakukan amal soleh. Surga dengan dia tinggal satu jengkal saja. Tinggal satu jengkal. Masya Allah, ini ada air, ada yang sedekah air di sini Bapak Ibu. Itu bukan satu jengkal. Ini saking dekatnya surga Allah dengan orang yang melakukan amal soleh. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan kemaksiatan dan dia mati masuk ke neraka. Dan ada juga hamba-hambaku, umat-umatku, kata-kata Nabi, yang Masya Allah dari awal dia melakukan kemaksiatan, ternyata di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, dan dia, sedangkan jarak dia dengan neraka tinggal satu jengkar, karena di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, kalau kita hitung Pak, puasanya saya dan Bapak Ibu itu lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Sholatnya kita barangkali Bapak Ibu lebih banyak dari puasanya Abu Bakar, daripada sholatnya Abu Bakar As-Siddiq. Emang Abu Bakar berapa lama Ustadz berpuasa? Puasa itu turun pada tahun 2 Hijriah. Sehingga Abu Bakar kalau nggak salah itu hanya puasa 10 tahun. Kita udah berapa tahun puasa Pak? Tapi hadis menyebutkan tidak ada orang yang mulia di atas muka bumi setelah para nabi dan rasulnya. Kalau ditimbang amalnya semua umat manusia yang beriman, maka nggak sama seperti apa? Seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu bagaimana besarnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa demikian? Apa hubungannya Ustaz? Kata para ulama, termasuk yang menyebutkan Ibnul Qayyim, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad pernah berkata begini, kalian itu ngomongnya kepada para tabi'in Pak. Tabi'in itu muridnya sahabat Nabi. Sahabat itu muridnya Rasulullah gitu. Ini tabi'in ngomong sesama tabi'in. Apa kata Fudail bin Iyad? Kalian itu nggak akan pernah menyamai amalan Abu Bakar As-Siddiq, kecuali apa? Supaya dikit aja, supaya naik kita derajat kita. Apa itu kata Fudail bin Iyad? Ketika hati kita benar-benar terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata amalan Abu Bakar itu hatinya terus merasa dimuraqabah, merasa dipantau terus sama Allah. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ada sahabat Nabi, kata Nabi lagi berkumpul begini Pak, lagi kumpul, Nabi bilang kepada sahabatnya, sebentar lagi nih akan ada yang masuk ahli surga. Ahli surga akan masuk. Penasaran Abdullah bin Umar, ada yang penasaran. Oh ini orangnya, bukan sahabat terkenal, biasa saja, tapi Nabi menyebutkan sampai 3 kali dia akan masuk surga. Diikutin sama sahabat ini, ngapain saja di rumahnya dalam sehari, ternyata dia nggak sholat malam. Tapi kenapa? Masya Allah, Nabi menyebutkan dia akan jadi ahli surga. Ditanya, saya penasaran pada Anda. Nabi menyebutkan sampai 3 kali bahwa Anda akan masuk surga. Apa amalan istimewa Anda? Kata orang ini, saya nggak punya amalan istimewa. Saya cuman satu hal yang saya lakukan. Apa itu? Saya nggak pernah benci kepada sesama muslim. Nah, pertanyaannya ada nggak? Jangan-jangan kita sujud bareng di tempat ini, ngaji bareng di tempat ini, tapi hati kita ada gesekan antara yang satu dengan yang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Baik. Jadi Allah Rabbana afril alaina sabran wa tawaffana muslimin. Baik, ini doa daripada siapa? Tukang sihir yang diampuni oleh Allah. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Perbuatan itu dilihat nih, orang itu dilihat di perbuatan akhirnya Pak. Makanya kita dilarang sombong dengan ibadah kita, karena kita nggak tahu di akhir hidup kita Pak. Sholat misalnya sholat subuh 2 rakaat, di rakaat terakhir kentut, batal nggak kira-kira? Batal. Orang hidup ternyata hidupnya dia bermaksiat kepada Allah, hati-hati. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah dalam kebaikan ya. Amin ya. Baik. Selanjutnya makna doa. Makna doa itu apa? Pertama, doa adalah tauhid. Karena dengan berdoa kita menegaskan bahwa Allah hanyalah yang mampu memberi, menolak dan menolong. Jadi membedakan kita antara khaliq dengan makhluk. Jadi doa adalah tauhid ya. Yang kedua, doa adalah keridhaan Allah. Allah ridho kepada hambanya yang berdoa dan marah kepada yang enggan meminta kepadanya. Ibarat pasang suami istri di rumah, istrinya nggak pernah minta bantuan sama suaminya, atau suaminya di rumah nggak pernah minta bantuan sama istrinya, di rumah sendiri aja, buat teh sendiri, makan masak sendiri, nyuci mobil, nyuci motor sendiri misalnya kan, ngurusin anak-anak sendiri, nggak pernah saling membantu, nggak pernah minta tolong. Kira-kira kita sebagai pasangan sedih nggak? Sedih.
Sama, Allah yang nyiptain kita. Tiba-tiba kita berlalu begitu saja merasa nggak butuh kepada Allah, ya. Allah di sini ridho kepada hambanya, makanya Allah murka. Makanya Allah disebutkan kalau seandainya kita nggak minta kepada Allah, kita dibilang sombong. Itulah perbedaan antara makhluk dengan Khalik. Doa adalah kekuatan, menjadi sumber kekuatan spiritual. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apa doanya? Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikan saya mati syahid ya Allah. Wa wafatan fi biladi rasulika, dan mati di mana? Di tempat nabimu. Ada sahabat bilang begini, Pak, punten, kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, kalau Anda pengen gugur sebagai syahid bukan di Madinah tempatnya. Madinah ini aman, kata sahabatnya. Kalau kamu pengen mati syahid, datang tuh ke negeri Syam, datang ke Mesir, datang ke Fars, datang ke Persia, perang di sana, maka Anda akan mati syahid. Tapi apa? Umar dengan doanya menjadi pemicu daripada spiritualnya beliau. Enggak, saya berdoa tetap minta kesyahidan kepada Allah. Ternyata apa, Pak? Ada orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah dan menikam Umar bin Khattab ketika sholat subuh dengan tusukan apa? Dengan pisau yang depan belakangnya sama-sama tajam, Pak, sampai merobek-robek perutnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar mengatakan ketika beliau memegang luka bapaknya, tangannya masuk ke perutnya, Pak. Berarti kan sangat dalam sekali lukanya Umar bin Khattab. Ditanya, siapa yang nusuk saya? Majusi, ya kan? Senang beliau karena Allah menerima taubat, menerima salatnya, menerima doanya beliau. Wa wafatan fi biladi rasulika, dan meninggal di mana? Di negeri Madinah, negeri Rasulmu ya Allah. Meninggal di Madinah dan dikubur di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Bapak Ibu, boleh kita mencari makam. Contoh misalnya, nanti kalau seandainya Bapak meninggal, kuburin Bapak di sana ya, di pemakaman sana. Kenapa demikian? Ini sunnah. Boleh memilih tempat kuburan kita nanti. Karena Masya Allah orang-orang soleh itu memilih kuburan. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq minta dikubur di samping Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan di Cina kuburannya. Kuburannya di Madinah, di Baqi. Pendapat yang lebih kuat demikian. Ya. Terus yang di Cina siapa? Ada yang mengatakan petilasan, ada yang mengatakan orang lain yang namanya sama. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit, dia berkata kepada keluarganya, tolong bawa saya ke Madinah, tolong bawa saya ke samping makam Rasul. Masya Allah, ditandu Pak, digotong sampai meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Itu boleh. Karena ada seorang, ini disebutkan dalam kitab, ada orang perempuan, anak kecil yang mati dan dikubur. Malamnya dia datang kepada bapaknya dalam mimpinya. Wahai bapakku, tolong pindahin makam saya kepanasan, saya kegerahan. Malam kedua datang lagi, tolong bapakku bawa ini pindahin makam saya. Malam ketiga juga sama, tolong bapak pindahin kuburan saya nggak nyaman, saya kepanasan. Akhirnya bapaknya ini setelah 3 hari datang ke area pemakaman, ditanya ke penjaga kuburannya itu, penjaga makam, Pak, maaf mau nanya, ini makam anak saya 3 hari yang lalu. Saya pengen nanya, sebenarnya di sekitar makam anak saya itu ada siapa saja sih? Si penjaga makam mengatakan begini, Pak, yang sebelah sana itu Pak, ada yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Yang samping sebelah sana pernah melakukan begini dan begini. Sama juga yang segini, Pak. Akhirnya dipindah makamnya ke tempat yang lain, yang jauh dari tempat sebelumnya, dan gak pernah mimpi lagi. Maksudnya apa? Kita minta apa? Kita nyari pemakaman yang ada orang solehnya. Gak harus, misalnya gak harus para kiai, gak harus para habaib. Minimal di situ ada orang soleh, sehingga ada keluarganya yang datang ngedoain, maka yang di sekitar kuburannya itu kecipratan daripada doanya keluarga orang soleh itu. Masya Allah. Masih ingat kisah Ja'far bin Mansur? Beliau pernah, kebiasaan dia ini Pak, setiap ke kuburan tiap hari dia berdoa sambil dimegang di pintu makam. Biasanya kalau pemakaman kan ada gerbangnya, beliau hanya megang begini. Gak ke makam satu-satu, banyak berdiri di pintu makam. Apa doanya dia? Anasallahu wahsyatakum. Semoga Allah menjadikan teman bagi kalian di saat kalian sendiri. Wa rahimallahu wa ghafarallahu dunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Setiap malam dilakukan sama Ja'far bin Mansur ini. Apa yang terjadi Pak? Suatu hari di pemakaman itu banyak yang meninggal karena wabah ta'un. Sehingga beliau lupa berdoa untuk ahli kubur. Malamnya beliau bermimpi Pak. Dalam mimpinya rumah beliau didatengin banyak orang.
Dan ditanya, kalian siapa? Orang-orang itu menjawab, kami adalah penghuni kubur. Kenapa kalian datang ke rumahku? Anda itu setiap malam biasa membaca doa buat kami, tapi kenapa malam ini Anda lupa berdoa? Masya Allah, ditagih itu Pak. Ini pentingnya ya. Kemudian apalagi mana doa di sini? Doa adalah pembeda. Doa adalah pembeda yang membedakan manusia beriman dan tidak beriman. Doa adalah investasi. Yang keenam, doa adalah kekuatan yang melampaui. Yang ketujuh, doa adalah ibadah. Dan kedelapan, doa adalah pengubah takdir. Di sini makna daripada doa. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Apa kata beliau? La yakun amadu ta'akhuril ata mal ilhai fi du'a mujiban liyasika. Saya baca artinya. Jangan biarkan lamanya waktu terkabulnya doa membuatmu berputus asa. Ya Allah, saya sudah sebulan ini merengek sama Allah. Tahajud tiap malam, duha tiap pagi saya lakukan, ya. Karena Allah telah menjamin akan mengabulkan doa kita. Jangan sampai putus asa seolah-olah Allah nggak menjamin, nggak menjawab doa kita. Di sini nggak boleh. Kata Ibnu Athaillah, Allah akan menjamin mengabulkan doamu, tetapi sesuai dengan pilihannya, ya. Untukmu, bukan pilihanmu sendiri, dan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kamu inginkan. Kita pengen sekarang, ternyata Allah maunya minggu depan gitu. Jadi boleh kita berdoa, tapi yang menentukan Allah mau ngasih apa, kapan waktunya, itu urusan Allah. Makanya ada tukang sol sepatu jualan, masalah dia mangkal di jalan raya. Ada seorang anak muda yang buru-buru mau wawancara di kedutaan, minta tolong Pak, tolong solin sepatu saya. Disol. Berapa Pak? 5.000 rupiah aja Mas. Waduh Pak, saya nggak ada uang kecil Pak, uang saya 100.000. Yaudah nanti aja, nggak apa-apa. Kapan-kapan kalau ketemu. Baik Pak. Loh sorenya si mamang yang itu tukang sol sepatu ini sholat duhur, sholat asar. Padahal semalam dia berdoa kepada Allah. Bahkan ketika subuh berdoa, ya Allah berikan kepadaku rizki pagi ini ya Allah. Tapi giliran datang orang malah uangnya kegedean, dia nggak dapat uang. Disuruh pergi, udah nggak apa-apa Mas, berangkat aja. Kalau ketemu aja lain kali. Masya Allah. Apa yang terjadi Pak Ibu? Sore hari habis sholat, dia keluar, dia ke tempat dia barang punya sol sepatu. Pemuda yang tadi pagi datang. Pak, makasih banyak Pak ya. Saya itu kalau Bapak andaikan saya masih nuker duit uang saya tadi pagi, saya mungkin telat ke kantor Pak wawancara. Dan saya gagal kalau seandainya saya telat. Tapi gara-gara Bapak memberikan waktu luang kepada saya, alhamdulillah saya diterima Pak. Ini uang sol sepatu saya tadi pagi. Dia mengeluarkan uang berapa Pak? 500.000. Apa kata tukang sol sepatu ini? Mas, ini kebanyakan Mas. Tidak Pak, semuanya. Saya lagi gembira karena minggu depan saya sudah harus berangkat belajar ke luar negeri Pak. Masya Allah. Nah ini luar biasa. Allah yang tahu kapan waktunya Allah ngasih, kapan itu Allah yang tahu. Makanya di sini Bapak Ibu, tugas kita hanya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya seperti apa? Pertama, hati harus hadir. Yaqdatul qalbi wal masyair. Jadi ketika kita berdoa, hati kita harus hadir. Jangan hanya di lisan saja. Misalnya maaf, kita lagi bilang begini, ya Allah, saya pengen punya rumah. Hanya lisan saja, tapi hati kita nggak hadir, itu hanya permintaan saja, bukan doa, kata para ulama. Karena yang kedua harus diiringi dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan. Terus kemudian disebutkan di sini syarat doa kita supaya diijabah oleh Allah apa? Hindari makanan yang haram. Hindari makanan yang haram. Itu menjadi kendala bagi kita kalau berdoa menjadi tidak diijabah oleh Allah. Ada pendosa suka melakukan kemaksiatan tapi diijabah oleh Allah doanya. Tunggu dulu Pak, bisa jadi itu hanya hukuman yang diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Suksesnya ayah ibu, ayah bunda semuanya di tempat ini, kita menjadi orang sukses bukan karena kita mungkin bekerja keras, tapi bisa jadi doa bapak ibu kita yang dulu lebih panjang doanya daripada kita. Bisa jadi suksesnya kita itu bukan karena kita Pak. Bisa jadi ayah bunda kita, siapa yang tahu, ternyata waktu mereka umroh, waktu mereka haji dulu menempelkan keningnya, pipinya, badannya ke Ka'bah berdoa buat kita. Ya Allah, sukseskan anak hamba. Makanya kita jangan sombong. Bisa jadi kita seperti ini nggak lepas daripada doa-doa daripada kita punya bapak dan orang tua kita. Seperti itu. Adab ketika berdoa diawali dengan melafazkan ta'awud,
menyeru Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rendah hati kita berdoa. Volume suaranya pertengahan, gak usah teriak-teriak gitu kan. Dengan sepenuh perasaan khusyuk dan tadarruk, niat ikhlas sepenuh hati, secara tartil, singkat-singkat aja, menjaga keseimbangan rasa antara harap dan cemas, seraya menjauhkan dari segala sesuatu yang haram, ya, dan seterusnya. Dianjurkan didahului sholat sunnah 2 rakaat, menghadap kiblat, membuka kedua telapak tangan di atas, diangkat begini. Ini diantara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik di sini. Kadang kita buru-buru langsung putus asa. Kenapa demikian? Kita sering mengira doa hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Ya, dengan doa saya minta kepada Allah, Allah ngasih sama saya. Ini keliru, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Doa itu tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. Padahal doa bukan sekedar permintaan saat butuh atau tertimpa musibah. Doa adalah ibadah tertinggi, bukti kehambaan dan bentuk kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka salah satu tugas terpenting seorang hamba adalah menyatakan penghambaan dirinya kepada Tuhannya, dan cara yang paling indah untuk melakukannya adalah dengan berdoa. Jadi doa tujuan, bukan hanya kalau ada butuh kita minta. Jadi ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maka di sini begini Bapak Ibu. Iya Ustadz, saya sudah setahun ini udah berdoa kepada Allah karena saya telit hutang pinjol, koperasi mekar dan sebagainya misalnya. Tiap minggu saya ditagih sama debt collector. Ingat di sini, banyak orang mengira doa dikabulkan hanya bila permintaannya terwujud. Padahal hakikatnya setiap doa dan setiap penantian adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Menunggu jawaban doa dengan tenang, tanpa gelisah dan tergesa, itu inti dari penghambaan sejati. Kata Nabi apa? Intidharul faraj ibadatun. Menanti datangnya kelapangan adalah ibadah. Jadi setahun yang lalu Bapak Ibu angkat tangan berdoa, minta apa? Minta jalan keluar dari Allah. Sampai sekarang mungkin belum diijabah oleh Allah. Itu juga bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus yakin ada kalanya Allah menjawab langsung, ada kalanya Allah menunda, ya kan, sehingga apa, menjadi penebus dosa di akhirat kelak, dan ada kalanya Allah mengganti dengan yang lain. Itu ketika berdoa. Makanya Abu Darda mengatakan, semakin sering kita mengetuk pintu langit, maksudnya apa? Semakin sering kita berdoa, maka begitu pula Allah akan membuka pintu untuknya. Oleh karena itu, usini wa iyyakum, di pagi hari ini kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan, bahwa jangan pernah lelah untuk berdoa. Kita dikabul nggak dikabul, kata Umar bin Khattab, saya tidak khawatir, kata beliau, doa saya nggak diijabah. Nih mohon maaf Pak, kata Umar bin Khattab, saya tidak khawatir doa saya tidak diijabah oleh Allah, tapi yang saya khawatirkan saya tidak diberi taufik untuk berdoa kepada Allah. Jadi yang saya khawatirkan tiba-tiba saya malas berdoa. Itu kata Umar bin Khattab, itu yang saya khawatirkan. Urusan diijabah atau tidak itu urusan Allah, kapan waktunya mengijabah doa-doa saya. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustaz kita yang telah menyampaikan ganjarannya pada pagi hari ini terkait masalah rahasia kekuatan doa. Tentunya apa yang disampaikan pada kita menjadikan pelajaran untuk kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum tanya jawab, kami berikan ada pengumuman dari Bendahara DKM. Itu rencana untuk mengaktifkan donatur semesteran per 6 bulan untuk bisaroh kajian subuh minimal sebesar Rp250.000. Demikian yang kami sampaikan kepada jamaah sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, ada pertanyaan 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustaz. Sangat luar biasa penyampaian Bapak dan bertambahlah ilmu kita. Namun ada beberapa yang saya garis bawahi dan saya tanyakan lebih mendalam. Siapanya? Terkait sama doa. Bapak kata tadi itu saya baru tahu doa itu bukannya cari pada tujuan. Itu kan Bapak tahu. Nah, kira-kira apa? Dalam kita berdoa, ada tidak dipilih kita tuh doa kami diterima atau enggak? Kadang-kadang sering apa? Ya barangkali gangguan setan ya, sehingga orang sering tumbuh pertanyaan seperti itu. Nah, untuk mengatasi seperti itu dan untuk mengetahui kira-kira doa kita diterima itu ada nggak indikatornya? Baik. Siap. Karena saya Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan oleh berwasiat untuk minta dikuburkan di bagian waris. Nah, saya tanyakan, saya pernah mendengar, benar atau tidak ini bahwa kuburkanlah di mana di tanah meninggal. Maksudnya misalkan dia lagi di luar apa di Jawa meninggal di sini ya kuburkan di situ. Ini gimana? Karena juga ini kan terkait dengan masalah kita banyak yang meninggal di Jakarta, kita kuburkan di Jawa, gitu kan? Ini gimana, Ustaz? Karena tidak apakah hadis atau yang saya katakan kuburkanlah di mana jasad kamu meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak, tadi di awal ngomongkan bahwa doa akan berketenangan ke lapangan berkah. Nah, ini kaitannya dengan kita manusia Pak, bahwa kita manusia akan diberi 3 kecerdasan oleh Allah. Nah, kecerdasan ini kan harus kita bisa cerdas kan harus dengan ilmu. Nah, kecerdasan pertama adalah intelektual, kecerdasan kedua adalah emosional, kecerdasan ketiga adalah spiritual. Nah, ketiga-tiganya itu kan nggak bisa dipisahkan Pak. Karena kalau dengan kecerdasan intelektual itu bisa membuat kelapangan dalam hidup kita. Kalau dengan kecerdasan emosional bisa menjadi kita yang pertama yaitu di mana kita dalam Al-Quran dipanggil ya ayyuhal summa itu bisa didapatkan dengan kecerdasan emosional karena ini berkaitan dengan penyakit hati semuanya. Kemudian kecerdasan spiritual juga itu bisa membawa keberkahan dalam hidup. Kalau ini kita bercermin dari kehidupan Rasul. Kita karena Rasul sebagai manusia bukan sebagai utusan Allah. Jadi kalau kita memandang Rasul sebagai utusan Allah itu lain soal kita. Jelas itu nggak akan bisa kedengar-dengar 100% kita percaya itu. Tapi kalau kita pandang dari segi manusia, kita berusaha belajar dari situ untuk menirunya, untuk mencontohnya, sehingga kita bisa betul-betul mengikuti Rasul. Betul apa tidak Pak? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Iya, silakan. Jadi pertanyaan terakhir tadi gimana sih? Lebih kepada ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita kan sebagai orang yang bekerja bareng dengan orang-orang muslim ya. Bagaimana kalau kita saling mendoakan, kadang-kadang dia juga semoga anakku berhasil, selamat, anakku lulus dari kuliah itu. Bagaimana hukumnya mendoakan antar umat beragama itu. Terus yang satu lagi, kadang-kadang kita kalau sholat di masjid itu ada yang doanya dikerasin, ada yang nggak baca doa. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu yang kami muliakan. Pertanyaan pertama, ada nggak indikator doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ini mungkin nyambung kemana-mana nanti Bapak Ibu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Indikatornya bagaimana kita sudah berdoa kepada Allah ya. Pertama kita harus yakin ketika apa yang menjadi sunnah-sunnah dilakukan. Contoh misalnya kayak tadi disebutkan, hati kita istihdarul qalb, menghadirkan hati dan pikiran ketika kita berdoa kepada Allah. Yang gak kalah penting dari itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Ada kaitannya dengan masalah hati tadi, dengan masalah hati. Disebutkan di sini amalan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita ada dua. Ada ibadah yang ibadah fisik, sholat, seperti misalnya i'tikaf di masjid, haji, umroh, itu ibadah fisik. Tapi ada ibadah yang kedua yang kadang kita lalai. Apa ibadah yang kedua? Ibadah batin, ibadah hati. Apa contohnya? Ikhlas, sabar, syukur, ridho, tawakal. Itu ada di mana? Adanya di hati. Namanya ibadah batin. Dan ternyata nanti di hari kiamat yang Allah lihat bukan hanya ibadah fisik saja, tapi ternyata justru yang akan dihisap pertama kali oleh Allah ada 3 golongan. Yang pertama orang yang alim, ahli Quran. Ternyata dia pengen dipuji supaya dianggap pinter, diseret ke neraka. Tuh hatinya gak benar. Orang yang kedua orang yang suka memberi. Ternyata supaya dianggap dermawan oleh orang-orang sekitarnya. Hatinya gak benar, seret dia. Orang yang ketiga mati dalam perang, ternyata supaya apa? Dianggap pahlawan. Ternyata juga diseret ke neraka. Itu kan masalah ibadah batin. Jadi ibadah zahir dan batin ini harus bergandengan ya. Sehingga apa? Ulama menyebutkan kalau sudah ada penyakit hati, berarti hati kita sedang sakit. Bagaimana cara mengistirahatkan hati? Karena ini penting Pak. Kalau hati kita lagi sakit, jangan-jangan doa kita nggak dijabah oleh Allah gitu. Ini terkaitan sama yang pertama. Kata para ulama ada 4 tempat untuk mengistirahatkan hati. 4 tempat untuk mengistirahatkan hati. Yang pertama, teman-teman yang soleh. Di mana itu? Insya Allah di kampung ini, di majlis ini. Orang-orang soleh itu Pak, omongannya insya Allah baik ya. Memancarkan aura positif ya. Makanya ini merupakan sunnatullah bahwa orang yang hatinya ini Allah akan mempertemukan seseorang dengan orang lain tergantung kecenderungan hatinya. Contoh misalnya, kalau orang baik insya Allah Allah pertemukan dengan orang baik. Ada orang yang datang ke diskotik tiap hari misalnya, mungkin dia nggak akan ketemu sama penghafal Quran, kecuali Allah akan mengatur bahwa dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kecenderungan itu Allah akan pertemukan dengan sesuai kecenderungan kita. Jadi pertama untuk mengistirahatkan hati itu ada 4. Bertemu dengan orang-orang soleh. Yang kedua apa? Dan punten Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu semuanya, kira-kira handphone nih ada nggak teman-teman kita yang soleh di situ? Atau yang ada hanya nomor artis-artis yang kita nggak sok kenal sama mereka, mereka nggak kenal sama kita. Gitu. Dan kalau sudah usia saya usia bapak-bapak ini, kalau ditanya punya TikTok nggak Pak? Gitu. Punya Ustaz. Udah nggak butuh follower banyak Pak. Kita yang punya Facebook mungkin masih ada Facebook, kita nggak butuh follower banyak. Yang kita butuhkan orang yang soleh, yang teman yang mampu mendoakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua tempat mengistirahatkan hati adalah tempat majelis ilmu. Karena ilmu kata Nabi ibarat hujan. Hujan itu untuk menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Maka duduknya kita di tempat ini Allah menggerakkan kita supaya apa? Pengen menghidupkan hati kita dan membasahi jiwa-jiwa kita yang kering. Maka kalau duduk dengan ikhlas di majlis ilmu, insya Allah Allah akan mendapatkan kebaikan buat kita. Yang pertama orang soleh, yang kedua majlis ilmu, yang ketiga apa? Yang ketiga Al-Quran, dekatkan sama Al-Quran. Yang keempat, yang terakhir apa? Sering-sering banyak mengingat kematian. Kalau sudah 4 hal ini dilakukan kata para guru-guru kita, lanjutkan ke yang berikutnya. Yang apa yang berikutnya? Hindari kemaksiatan. Hal-hal yang haram jangan dilakukan. Karena sejatinya hal-hal yang haram kita kalau lakukan maka akan mengambil kenikmatan kita.
Suatu hari Bapak Ibu, Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seorang pemuda, "Wahai Imam, saya pengantin baru wahai Imam. Di awal saya nikah kemarin nih, saya semangat sama istri saya, cantik banget dalam pandangan saya. Masya Allah, pokoknya gua banget dah, mungkin begitu bahasanya. Tapi sekarang kenapa istri saya berubah wahai Imam? Saya udah gak tertarik lagi sama dia, saya udah gak nafsu, udah gak bersahwat lagi sama dia." Apa kata Imam Syafi'i? "Wahai saudaraku, sebenarnya istri kamu yang kemarin dengan yang sekarang tuh sama. Yang membedakan itu mungkin pandangan mata kamu. Jangan-jangan selama ini, mohon maaf, mata kamu dipakai untuk melihat maksiat." Betul wahai Imam. Kemaksiatan itu mengambil kenikmatan-kenikmatan yang halal. Istrimu tuh halal. Karena kamu matamu terbiasa dipakai untuk melakukan maksiat, maka kenikmatan yang halal itu ditarik pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya terus yang berikutnya apa kata guru-guru kita untuk mengisatkan hati itu apa? Sering-sering melakukan sholat taubat dan istighfar. Ya Allah, saya tadi di pasar begini, sholat taubat. Ya Allah, kemarin saya ngerasain orang begini, sholat taubat. Seperti itu. Itu Pak. Jadi tentang mengisatkan hati, termasuk tadi ini benar nggak pernah diajarkan nggak sama Nabi? Ya Nabi menyampaikan kepada kita amalan batin itu juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya amalan zahir saja. Di sini doa saya diijabah nggak oleh Allah Ustaz? Pertama, ketika kita sudah melibatkan Allah. Kalau ada kata guru kita apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sampai kata para ulama dulu, kalau seandainya mau masak, ada yang sholat dulu Pak. Ada istikharah dulu, untuk naruh garam aja ada yang istikharah. Kemudian apalagi yang kedua, untuk melakukan apapun itu sampai sandal patah, sampai sandal jepit kita putus. Ulama-ulama zaman dulu istikharah, ini perlu dijahit atau enggak. Sampai segitunya mereka pengen melibatkan Allah dalam urusan kita. Terus bagaimana Ustaz untuk mengetahui diijabah atau tidak? Ketika kita sudah melibatkan Allah. Oh misalnya nih, contoh misalnya, saya beberapa tahun yang lalu datang ke pesantren tahun 2008. Seorang security datang curhat, "Ustadz, saya punya utang." "Oh iya, saya pengen sedekah buat anak-anak yatim di sini Ustadz." "Baik, saya terima sedekahnya." Sebulan kemudian saya telepon, "Pak, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat Pak Ustadz." "Hutangnya bagaimana?" "Masya Allah Ustadz, hutang saya masih banyak Ustadz, belum kebayar semuanya." Tuh Pak. Jadi dia selama ini apa? Dia minta sama Allah, "Ya Allah, mudahin saya melunasi hutang-hutang saya." Setelah sebulan kemudian saya telepon, "Hutang saya masih banyak Ustaz." "Saya belum diijabah doa saya Ustaz." Bahasanya saya belum diijabah doa saya Ustaz. Apakah benar doanya nggak diijabah? Tunggu dulu, saya tanya kepada beliau. "Ibu gimana istri? Kemarin kan ke pondok juga bersama istri." "Oh iya Pak Ustadz, alhamdulillah kemarin istri saya bawa ke rumah sakit, ternyata positif hamil. Padahal kami 7 tahun berkeluarga belum punya momongan Ustadz." Pertanyaannya, apakah Allah tidak mengijabah? Ya. Terkadang otak kita lebih fokus kepada keinginan Kan tadi disebutkan kata Ibnu Athaillah, Allah akan memberikan tergantung apa yang Allah inginkan kepadamu. Di waktu yang Allah inginkan, bukan waktu yang kamu inginkan. Kita pengen hutang terlunasi, ternyata Allah tahu kamu tuh masih belum punya anak, saya kasih anak dulu ya, seperti itu. Makanya ketika kita sudah melibatkan Allah, kita sholat hajat dulu melamar pekerjaan. "Ya Allah, kok nggak diterima di tempat ini?" Yakin, saya kan sudah ngelibatin Allah, berarti tempat ini bukan tempat terbaik buat saya. Ketika Allah mengatakan tidak, maka Allah akan memberikan yang lain yang lebih baik. Contoh misalnya, ada nggak doa yang langsung diijabah oleh Allah? Ada. Doanya siapa? Nabi Isa misalnya. "Ya Allah, turunkan makanan." Turun. "Ya Allah, hidupkan." Hidup Pak. Zaman itu kan diijabah langsung oleh Allah. Ada yang dibilang tunggu. Nabi Ibrahim misalnya, ketika berdoa, "Ya Allah, jadikan bumi Mekah negeri yang ramai, penuh dengan rezeki melimpah di sini." Apakah zaman Nabi Ibrahim langsung ramai Pak? Tidak. Tunggu dulu ya Ibrahim, nanti pada saatnya tempat ini akan ramai penuh dengan keberkahan. Ada kalanya Allah katakan tidak, tetapi Allah ketika katakan tidak, kita misalnya dulu masih muda, "Ya Allah, jodohkan si A sama saya ya Allah." Ternyata Allah kasih yang si B. Seolah-olah Allah mengatakan begini, full, jangan ambil yang ini. Memang sekarang ini putih buat kamu, tapi setahun 2 tahun lagi dia akan berubah jadi hitam. Iya, memang sekarang yang kamu tidak suka ini hitam,
tapi dan tidak akan jadi putih. Kan disebutkan di Al-Quran, kadang kalian tidak suka sesuatu padahal itu baik menurut Allah buatmu. Kadang kamu suka sama sesuatu ternyata itu nggak baik bagi Allah untukmu. Yakin aja itu saja Pak. Untuk masalah ini diterima atau enggak ya. Kok saya diterima di kantor yang ini ya, padahal di sana lebih mewah, lebih bagus, tapi kok di tempat ini saya diterima. Yakin ketika kita sudah melibatkan Allah, itu tempat terbaik buat kita. Itu tentang doa. Terus yang kemudian gimana Pak Ustaz? Dikubur, kadang Nabi mengatakan kuburlah di tempat di mana kamu meninggal dunia. Kadang begini, apakah salah ketika kita dikubur di tempat lain? Tidak salah. Tidak salah. Ini bukan sebuah kewajiban yang harus misalnya ini kalau nggak dikubur di ini kan meninggalnya di Pondok Pucung ya. Maka wajib di Pondok Pucung dikuburkan, enggak. Bukan seperti itu. Kalau nggak di Pondok Pucung nanti dia akan berdosa, tidak. Yang dianjurkan bagi jenazah apa? Mensegerakan dikuburkan, kan begitu, ya kan? Tempatnya dimanapun asalkan segera dilakukan. Kadang begini, dia saking lamanya berpisah dengan orang tua. Ya Allah, saya pengen nanti kalau andainya nggak ada nak, kuburin bapak di samping makam mbahmu ya nak ya. Saya kangen banget sama mbahmu. Saya dari lulus SMA sudah berpisah sama mbahmu nak. Saya pengen dekat nanti. Jadi kalau kamu pulang kampung, ya. Kadang alasannya begini Pak. Saya minta dikubur di kampung supaya anak saya itu tahu asal usulnya. Gitu. Boasu itu berasal dari Bandung misalnya. Jadi anak saya nanti kalau sudah dimanapun dia berada, dia ingat leluhurnya itu dari suku Sunda sana dikubur daerah Soreang misalnya gitu. Kadang begitu Pak tujuannya. Kalau sudah diputus, sudah misalnya di Tangerang, padahal di kampung masih banyak ada orang tuanya juga di sana. Kadang nih, mohon maaf, ini kan terkadang sebagian orang minta dikubur di kampung halamannya, dia punya tujuan-tujuan tertentu. Boleh nggak asalnya dikubur di sini? Kadang ada yang bijak Pak, orang tua begini, nah kalau masalah kuburan bapak nanti kalau meninggal terserah kalian aja. Yang penting kalian ziarah ke makam bapak. Kalau bapak kalau dikubur di kampung di Jawa sana, takutnya kalian malah nggak pernah datang ke makam bapak karena alasan jauh dan lain-lain. Maka terserah kamu aja, sepakatin. Tapi kalau bisa, karena di Tangerang di sana itu ada kuburannya Kiai Fulan, ada Habib Fulan. Tolong ditanya ya masih ada space kosong nggak di situ. Minimal bapak berkumpul sama orang-orang soleh di makam itu. Karena gini Pak, kalau kita di tetangga, kita pengen nggak punya tetangga yang baik Pak? Pengen. Itu kata guru-guru kami. Sama ketika meninggal nanti, kita juga pengen punya tetangga-tetangga yang baik, yang soleh. Makanya dari sekarang, kenapa dibilang sunnahnya para sahabat? Karena Abu Bakar As-Siddiq minta dikubur di samping Nabi. Dia visioner. Kecerdasan intelektualnya, spiritualnya dipakai sama Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, wah ini nih Nabi ini gak akan pernah sepi yang ziarah. Umar bin Khattab izin kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, boleh gak saya dikubur di samping makam sahabatku dan makam kekasihku? Muhammad kekasihnya, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Sayyidah Aisyah disebutkan oleh para ulama bahwa beliau pengen dikubur di kamar itu, karena kamar itu kan kamarnya Aisyah. Nabi dikubur di kamarnya Aisyah, bapaknya meninggal dikubur di kamarnya Aisyah. Beliau pengen nanti kalau meninggal dikubur di situ. Ternyata Umar bin Khattab datang, wahai Aisyah, izinkan saya dikubur di sini ya, di kamarmu. Ketika dikubur Umar bin Khattab, Sayyidah Aisyah tidak pernah melepas pakaian, maksudnya membuka auratnya di situ. Tidak pernah. Kenapa ditanya? Wahai Aisyah, kenapa kamu nggak buka auratmu di situ? Biasanya buka kerudung dan lain-lain. Harus ditutup dulu. Kenapa? Karena di situ ada makam Umar yang bukan muhrimnya dia. Itu bagaimana? Ya, itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ya, Ustaz ya. Jadi kadang punya tujuan-tujuan tertentu. Orang tua itu pengen dimakamkan di sana supaya anak-anak ini sudah kemana-mana ini. Ada yang nikah sama orang Sumatera sana, ada yang ke Sulawesi. Ya kan, nggak apa-apa lah, minimal mereka tahu asal usulnya, mereka punya bapak asalnya orang Papua sana misalnya, orang Jawa sana, seperti itu kadang begitu. Dan itu juga bukan sebuah kesalahan. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, mungkin saja. Yang ada yang kejawab nggak di situ? Terus yang tadi pertanyaan terakhir tentang apa sih? Oh iya, boleh nggak kita mendoakan kebaikan buat orang lain? Doa kebaikan buat orang lain tidak masalah. Tapi contoh misalnya, ya Allah, ini saya punya teman sekantor, berikan hidayah kepadanya ya Allah, ya kan? Berikan hidayah kepadanya, jadikan keluarganya menjadi keluarga yang soleh, masuk Islam semuanya ya Allah, keluar anak keturunannya. Itu aja kan doa kebaikan Pak. Itu boleh kita lakukan. Kadang yang kita lakukan
Kadang kan basa-basi kadang ya. Ya semoga kamu sukses, anak kamu keturunannya sukses. Itu kalau dikeluarkan dari hati boleh nggak? Ya nggak masalah, kan doa kebaikan buat orang lain. Tapi kalau seandainya misalnya apa ya, kayak assalamualaikum, kalau sama non muslim kita nggak dianjurkan baca itu, tapi assalamualaikum begitu. Nabi zaman itu demikian. Misalnya selamat pagi, selamat sore gitu. Itu kan hanya apa? Ada bagian daripada interaksi kita, kecerdasan emosional kita dengan orang-orang sekitar kita. Kata beliau tadi kan ada kecerdasan emosional, intelektual sama spiritual itu kita pakai. Hukumnya gimana Ustaz? Mendoakan buat mereka. Yang paling penting, yang paling bagus doa buat mereka adalah doa dapat hidayah dari Allah. Ya. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam kepada Bapak jangan ditunda. Wah jangan, ke Ustadz aja ya, masuk Islam ke Ustadz aja, jangan ke saya. Jangan. Siapa tahu dalam perjalanan Bapak kecelakaan meninggal dunia, naudzubillah, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Ya. Ketika sudah ada orang yang pengen masuk Islam dapat hidayah, terima aja, baca syahadat, ayo. Urusan sholat nanti ayo kita ajarkan sambil jalan. Begitu. Boleh nggak kembali ke yang tadi, ngedoain kebaikan, doa kebaikan terbaik buat mereka dengan cara apa? Minta hidayah dari Allah buat mereka. Andaikan misalnya kita ada anaknya nih, ulang tahun anaknya, karena kita juga butuh kecerdasan emosional, kita mendoakan begini, ya semoga anak kamu panjang umur ya, panjang umur soleh, di hati kita ada begini, dapat hidayah dari Allah masuk Islam. Ya semoga kamu berhasil, ya kan? Ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Boleh nggak? Salah nggak kita? Kan kita nggak ngedoain buruk, kita nggak salah. Seperti itu Pak ya. Malah begini Pak, ini mungkin di luar konteks sedikit, tapi tentang pentingnya doa buat anak. Begini Pak, ada seorang sahabat, sama-sama ini kampung apa namanya? Bangun Deksa ya. Ada dua anak, SD-nya sama, SMP, SMA-nya beda. Ini kisah nyata Pak. Kuliahnya sama di kampus yang sama. Nikahnya hampir berbarengan dan pekerjaannya juga hampir sama. Punya anak juga hampir seumuran. Namun si fulan ini anaknya kalau disuruh sholat susah. Nah sholat susah. Padahal sudah usia tamyiz, usia 8 tahun, 7 tahun. Sudah mumayyiz dia. Tapi susah disuruh sholat. Padahal patokannya kan di sholat gimana. Kalau kecil aja sholatnya susah, gimana gedenya nanti gitu. Si bapak ini bingung dia. Sampai mau mukul. Tapi ingat dia, nggak boleh keras ya. Dia pergi ke rumah sahabatnya. Nyampe di rumah sahabatnya bilang begini pas waktu sholat, Dek, ayo siap-siap sholat ya. Baik Pak. Wudu, pakai pecinya mau berangkat ke masjid. Si temennya bilang begini, ya Allah ini kok beda sama anak saya. Bro, misalnya gitu. Bedanya saya sama kamu tuh apa sih? Anak saya susah banget disuruh sholat, sedangkan anak kamu gampang banget disuruh sholat. Apa perbedaan antara kita ini? Apa kata beliau? Nggak ada yang beda sih. Tapi paling begini nih kata beliau nih, kata temannya. Saya itu dari awal nikah, kemudian istri saya hamil, saya tidak pernah lepas dari doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Coba sama-sama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang cinta melaksanakan sholat dan juga anak keturunanku. Itu nggak pernah lepas. Akhirnya temannya baru sadar, iya itu yang nggak pernah saya lakukan. Maka oleh karena itu usini wa iyyakum Bapak Ibu yang kami cintai, ayo dari sekarang doa Nabi Ibrahim jangan sampai kita lepas. Rabbi ij'alni muqimas shalah. Karena tadi kita sepakat bahwa semua doa di Quran itu doa istimewa. Saya di Mesir pernah kenal dengan seorang bapak ibu yang anaknya itu merupakan penghafal Quran terkecil di dunia. Umur 7 tahun, 8 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Itu 3 anak ya, Tabarok, Yazid sama Namirah, 3 orang. Saya tanya kepada ibunya, punya amalan apa sih Anda itu kok bisa punya anak cepat banget ngafal Qurannya? Apa kata beliau? Saya itu sejak istri saya hamil, istri saya suka berdoa. Apa doanya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Itu yang dibaca. Doanya siapa? Doanya istrinya Imran. Itu yang dibaca Pak. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya pengen nanti anak saya ini, doanya istrinya Imran apa? Punya anak yang menjadi khadim di masjid. Di khidmah dia di agama Allah. Ternyata yang lahir perempuan Maryam. Gitu.
Tapi Masya Allah, Maryam saking solehnya, saking solehahnya beliau, Allah takdirkan beliau apa? Melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi diminta doa itu Pak. Doanya yang tadi sebelum dia nikah, pas nikah sama punya keturunan, itu doanya nggak dilepas sama beliau. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi di situ Pak. Jadi anak-anak kita didoain dari sekarang, kemudian kita mendoakan orang lain yang muslim, doakan mereka kebaikan, dan jangan lupa di ujungnya apa? Ya Allah, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Barangkali doa itu yang akan membawa keberkahan buat kita. Jangan sampai ya Allah jadikan dia cepat meninggal. Ini kan bos saya, dia non muslim misalnya, cepat meninggal. Jangan doa buruk, itu nggak boleh ya. Jangan doa buruk. Misalnya ya Allah jauhkan dia dari kami misalnya, minta putus silaturahmi misalnya, jangan juga. Yang penting doakan ya Allah ya, semoga ya dikabullah permintaan kamu, anak-anak kamu menjadi orang sukses. Ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Kan begitu, kan biasanya begitu Pak. Bapak nggak mengangkat tangan, ya Allah yang maha mulia, yang maha ghafur, jadikan dia soleh dalam agamanya misalnya kan, taat dalam agamanya, ya enggak. Tapi kita angkat tangan, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Itu ya Pak ya, supaya hubungan Bapak dengan orang-orang sekitar Bapak, yang di kantor kita juga, dan banyak non muslim mungkin barangkali, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Doakan hidayah kepada mereka, bukan hanya buat mereka Pak, buat kita minta petunjuk sama Allah. Karena kita juga nggak tahu di akhir hidup kita kayak apa. Makanya senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diijabah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita. Semoga Allah menambah keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Dan kami atas nama pengurus dan jamaah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang setiap Sabtu dan Minggu menyiapkan hidangan pagi. Mudah-mudahan Allah akan menambahkan keberkahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk besok pagi insyaallah Barom Ustaz Iman Aditya Warman, mudah-mudahan kita dengan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir pada acara taklim besok pagi. Dan marilah kalian kita pada pagi hari ini sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih ada kopinya Ustaz. Iya silakan. Ya di mana? Malah kirim. Jadi Pak Bajiri juga ada berapa orang? Ada tuh datang tadi ada. Iya Ustaz. Jadi itu nggak ada. Jadi kalau satu kedua satu mau kata